Biar cepet sebelum sini, nah kali ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1119, dimana masih ada beberapa plot menarik nih yang Oda sediakan pasca tujuan utama dari arc Ahead ini selesai, yaitu pembunuhan Vegapunk dan siaran luar biasa yang tentu saja akan berdampak sangat luar biasa kepada dunia. Nah, lalu kira-kira apa saja plot-plot yang akan terjadi untuk selanjutnya? Yuk kita bahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Bisa bantu support juga kalian para majikanku dengan klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh. Oke, dengan banyaknya kontroversi nih terkait perubahan Bone yang jadi Nika, di mana Devil Army sendiri sudah bikin pollingnya kemarin yang bisa kalian lihat sendiri lah untuk hasilnya seperti apa. Dan juga saya melihat hasil dari akun Greenland Review yang pernah bikin juga terkait hal itu, yang juga bisa kalian lihat di layar hasilnya seperti apa. Emang udah jadi hal biasa lah perbedaan pendapat seperti ini, terutama untuk serial One Piece, apalagi dia rilisnya mingguan. Jadi terkadang belum jelas infonya seperti apa, fansnya atau pembacanya udah cocot duluan. Ya lihat aja lah momen Gear 5 lalu di tahun 2022 saat Luffy vs Kaido. Definisi kebelah dua itulah untuk para pembacanya. Ada yang menikmati, ada juga yang sangat bacot sekali dengan bilang masa perubahannya konyol banget, jadi kagak jelas lah, ini jadi kartun bocah untuk One Piece. Nah, menariknya di sebuah interview juga sebenarnya Oda pernah berkata seperti ini, aku benar-benar ingin banyak bercanda di saga terakhir ini. Walaupun akan ada banyak orang yang berkata idemu membosankan, aku tidak masalah asalkan itu tetap membuatku terus tertarik. Justru akan lebih menarik lagi jika orang-orang sudah berbicara seperti ini. One Piece dalam masalah besar, aku benar-benar akan menikmatinya. Yang bukankah ini bullseye banget dari kata-kata Oda? Berapa banyak yang komen langsung bilang, wah, One Piece makin sini makin aneh bang, udah saatnya ngedrop One Piece, makin kagak jelas, yang persis banget nih. Ternyata Oda malah menikmati hal tersebut. Dan di interview yang serupa, Oda juga udah tahu nih momen Gear 5 Luffy pasti akan ada banyak orang yang jijik terhadap perubahan tersebut. Dimana Oda berkata, pertarungan di manga akan menjadi semakin serius kalau kita mengikuti ekspektasi dari pembaca, dan aku benci akan hal tersebut. Aku tidak ingin mangaku menjadi terlalu serius, makanya aku bersenang-senang dalam duel Luffy melawan Kaido. Untuk contoh main-mainnya pun bisa kalian lihat di sini lah ya. Ada placers yang ngejelasinnya dengan cukup baik dari karakter yang Oda bikin. Nah, dari berbagai interview Oda, harusnya kita membaca sudah sadar sih, Oda itu bukan tipe orang yang terlalu ngepeduliin kita para pembacanya. Bahkan dia sendiri nggak peduliin editornya, publishernya lah saat terkait One Piece harus tamat kayak gini, kapan tamatnya, dan beberapa hal lagi, karena Oda sendiri yang bilang kalau dia ingin namatin One Piece ketika dia ingin namatinya. Jadi seharusnya dari sini kita udah bisa ngeliat lah ya, Oda itu tipe orang yang full dedikasi ke satu karya ini. Jadi dia sebenarnya bukan ngebikin karya untuk nyenengin kita para pembacanya, tetapi karena dia ini hanya fokus ke karyanya, maka kita juga pembacanya bisa mengikuti dan menyukai maha karya dari One Piece ini. Ya gimana enggak lah, One Piece ini jadi satu karya dengan satu judul dengan satu orang dan penjualan terbanyak di dunia. Dimana mungkin saingan cukup banyak juga adalah J.K. Rowling dengan pembuatan Harry Potter, karena dia hanya satu judul tetapi penjualannya juga sangat banyak. Mungkin untuk satu judul juga yang penjualan cukup banyak yaitu Superman, tetapi lagi-lagi perlu diingat ya, Superman ini autornya atau penulisnya cukup banyak dalam beberapa generasi. Serta mungkin untuk contoh lain seperti Agatha Christie, dia memiliki judul yang banyak tetapi hanya satu autor. Dan untuk One Piece hanya satu autor yaitu Oda, dan judulnya pun hanya satu serial, yaitu One Piece yang kita baca saat ini. Nah, kalau kita lagi-lagi masuk ke bagian chapter, seperti yang saya bilang di awal, masih ada dua plot menarik nih yang Oda buat di akhir dari arc Ahead ini, yang dari jumlahnya cukup jelas karena Oda seakan-akan memberikan plot khusus untuk karakter ini, yaitu dua Vegapunk yang harus dibunuh, alias Atlas dan Lilith. Yang menarik ya, kedua satelit Vegapunk ini pun sekarang berada di tim yang berbeda, dimana satu berada di tim Luffy dan juga Elbaf bersama Sanji dan Bone, satu lagi Lilith bersama dengan tim Nami dan Zoro yang masih ada di Bopes. Yang kira-kira bakal dibawa kemana nih Oda ngebuat hal tersebut, karena ternyata momen kabur sekarang pun masih belum jelas atau masih sangat menggantung sekali. Pertama, Zoro Jinbei yang malah harus bertemu Goro Senus Juro, di mana Zoro bahkan menyuruh Nami untuk pergi lagi, yang apakah mereka akan terpisah. Lalu yang kedua, tim Elbaf Luffy yang bahkan didatengin
oleh Gorosei Mars yang dapat terbang, yang gak mungkin kan bakal didiemin kabur gitu aja. Atau bukankah Mars sendiri yang bilang tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi? Yang sejujurnya ini bakal gila banget sih. Dimana walaupun kita semua tahu terdapat Luffy, karakter utama kita, yang kalau dari plot armor mah nggak mungkin lah ya Luffy bakal dibuat mati. Tetapi yang menarik adalah apakah Oda juga akan ngebuat Mars menjadi satu-satunya Gorosei pertama yang kalah di serial ini. Yang sejujurnya ini masih bingung banget sih. Di satu sisi Gorosei gimana cara ngelukainya, dan kalau ada yang kalah di sini pun entah apakah kecepatan atau enggak, tapi ya kita pun sebenarnya sudah masuk ke saga terakhir juga. Tetapi di sisi lain Gorosei sendiri yang nggak mungkin kan bakal ngebiarin mereka semua kabur, apalagi ini karakter-karakter yang sangat penting. Yang kira-kira kalau menurut kalian seperti apa di bagian tersebut, coba tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Tapi kalau kita mengikuti pola dari Oda Sensei, dimana seperti yang sudah kalian prediksikan juga, arc Egghead ini banyak sekali kesamaan dengan beberapa arc sebelumnya, dan pasti satu yang ada di pikiran kita adalah arc dari Sabondi Archipelago. Dan seperti yang kita tahu juga, akhir dari arc tersebut pun seluruh kru definisi dalam keadaan terpisah. Ya walaupun di situ dipisah oleh Kuma dengan kemampuan Nikyu no Mi-nya, tetapi kalau kalian sadar, kru sendiri pun sudah terpisah menjadi 3 bagian loh sebelum dipisah oleh Kuma. Di situ pun Luffy berteriak kalau kita saat ini masih belum bisa mengalahkan mereka. Pokoknya kita kabur saja dulu dan ketemu 3 hari lagi setelah berkumpul di Free Card yang dituju. Nah, dimana tim kebagi menjadi 3 bagian. Yang apakah momen seperti itu akan terjadi lagi di arc Egghead ini? Walau memang sekarang terkesan 2, tapi sebenarnya bisa aja loh menjadi 3 bagian juga. Pertama tim Luffy Elbaf lah seperti yang sudah kita lihat, kedua tim Nami Lilith, dan ketiga ya tentu saja tim Zoro Jinbei yang tertinggal karena sebelumnya ngelawan Usjiro, yang bahkan Zoro nyuruh Nami untuk pergi duluan. Yang bukankah ini bakal wadaw banget? Yang kalau kita lihat juga dari rute yang terdekat di Pulau Egghead ini, terdapat 2 pulau yang sudah ada ceritakan juga. Pertama adalah Hachinosu dan kedua adalah Winter Island, tempat Lau dikalahin oleh Kurohige. Yang apakah kita akan mendapatkan sedikit mini arc nih di bagian situ, atau benar-benar akan seperti Sabondi, dimana beres dari arc tersebut kita mendapatkan mini arc seperti Amazon Lily, Impel Down, dan yang utamanya adalah arc Marineford. Yang apakah arc dari Marineford ini akan di reverse oleh Oda dan bukan eksekusi bajak laut, tetapi eksekusi angkatan laut alias Garp sang pahlawan angkatan laut legendaris. Yang apakah dia akan dieksekusi di pulau bajak laut yaitu Hachinosu. Yang bukankah ini sangat cocok sekali dari semua sisi, dimana sebelumnya adalah Marineford dan dia adalah markas besar dari Angkatan Laut, dimana Hachinosu adalah secara nggak langsung markas besar dari para bajak laut. Angkatan Laut aja nggak bisa asal-asalan kan, dan nggak berani juga mereka untuk asal masuki Hachinosu tersebut. Yang kira-kira tim manakah yang akan sampai ke titik ini? Yang memang seharusnya sudah pasti tim Luffy sih, tetapi sekarang dia bersama dengan kru dari Elbaf, yang rasanya Elbaf juga nggak akan asal-asalan ikut masalah orang lain. Dimana sisi lain juga kita masih ada plot nih terkait Lau yang cuma berdua bersama Beppo pasca krunya diratakan oleh Tix, dan dia pun pasti sedang dalam keadaan pemulihan. Yang diprediksi kita sebelumnya, kita pernah membahas kalau Elbaf ini pastinya akan menjadi salah satu perang terbesar terakhir yang Oda buat di serial One Piece ini. Dan biasanya sebelum arc-arc besar kita akan mendapatkan mini arc seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kalau menurut kalian sendiri, kira-kira kita akan mendapatkan mini arc apa nih setelah Pulau Egghead? Apakah Sphinx Island, Hachinosu Island, Winter Island, atau bahkan ada pulau-pulau lain? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike jika suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.